Okay, let's go. Dalam banyak-banyak berita yang aku baca tahun ni, ini mungkin berita paling memalukan dekat negara Malaysia sekarang. Bagi aku mungkin lagi memalukan daripada isu FAM dan juga pemain warisan. Yang mana baru-baru ni 201 orang telah pun ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan songsang. Malaysia, apa benda dah jadi ni? 201. Ya, 201 lelaki ditahan dalam satu premis yang kononnya pusat kesihatan. Rupa-rupanya bangga yang nak makan aiskrim batang. 17 penjawat awam remaja dan warga emas antara lebih 200 pengunjung sebuah pusat kesihatan di Ibu Negara yang ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti hubungan songsang. Seorang lelaki ditahan dalam satu permit tertutup di Kuala Lumpur disyaki terlibat dalam hubungan sesama lelaki. Dan yang buat kita terkejut ni, mereka ni bukanlah orang biasa-biasa. Ada doktor, ada cikgu, ada pegawai, ada golongan profesional yang selama ni dipandang tinggi oleh masyarakat. Dan dalam Islam pun, perbuatan seperti ini memang ditegas secara jelas. Polis Kelantan melalui unit Task Force Ketua Polis Kelantan berjaya mematahkan cubaan mengadakan satu pesta gay dalam satu serbuan di sebuah rumah jenis banglo di Kemumin pada Jun lepas. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad berkata lebih 20 orang lelaki berada di dalam rumah berkenaan dari lebih 100 individu yang hadir pada awalnya. Berita mengejutkan dari tetangga kita, saudaraku. Jangan ditiru ya, ini sangat tidak pantas dan di luar nalar manusiawi. 201 pria ditangkap diduga lakukan pesta gay di Spa Kuala Lumpur. Ada oknum PNS, guru hingga dokter. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya upload video tentang kenapa ceweknya Malaysia suka ke abang Bangla ketimbang orang lokal, orang Melayu ya. Di sana datang lagi berita ini. Ini berita yang menurut saya sesuai saya dengan bottom polo ini, berita yang menurut saya sangat shocking dan sangat memalukan ya. Ini membuktikan teori itu Prudential 2007 udah yang membuat pernyataan bahwa 1 dari 3 orang Malaysia ini sakit jiwa, dan itu divalidasi oleh ulama mereka, oleh anggota dewan mereka. Ini menurut saya kalau masalah kelainan seksual itu di mana aja ada ya. Tapi ini ngumpul sebanyak 201 orang. Bayangin di kamar ini 10 orang aja sesak ini ya. Apalagi 201 orang melakukan pesta gay begitu, pesta seks begitu yang tidak lazim. Itu menurut saya itu masyarakatnya udah sakit sekali. Ini udah disgusting, man. Damn. Ya. Udah sakit sekali orang Malaysia ini. Pantasan entah hukuman apa lagi yang bakalan Allah dan akan berikan kepada orang Malaysia ini. Udah tahun 2025 ini rasanya bertubi-tubi aib yang diberikan kepada Malaysia ini, mulai dari yang terakhir penipuan, skandal penipuan dokumen yang menjadi skandal kejahatan antar bangsa, itu sangat memalukan. Ditambah ini lagi, jadi Malaysia ini menjadi kota Sodom. Ingat tak kisah Sodom? Itu kisah Nabi Lut kalau di Islam, di Al-Quran, saya rasa di Alkitab juga ada itu cerita Sodom itu.
Ya, ini sakit sekali. Masalah kelainan seksual itu di mana aja ada, tapi kalau ngumpul sampai 201 orang, itu udah sakit mental itu society, masyarakatnya udah sakit kalau begitu. Ya, kan? Dan orang-orang yang kumpul tuh bukan orang-orang sembarangan, orang-orang profesional lah, tenaga profesional, dokter, guru, ada lagi yang orang-orang yang public figure katanya. Waduh, pantasan dari kemarin tuh dari abang ingat nggak orang-orang yang ngomong, abang tutorial goal ada di sini, pada semua sama aja itu, kayak buti semua itu. Ini yang ngomong IQ 78 kemarin yang dari Selangor itu, lelaki Selangor apa sama. Pantasan lah ini cewek malah ini baru saya upload kan videonya. Ini cewek Malaysia lebih suka cowok Bangla di samping setia katanya romantis, smart, cepat belajar, rajin dan tidak suka memakai uang dari perempuan. Rupanya ini lagi lelaki Malaysia ini banyak yang udah berubah. Gay ada di mana-mana aja, di Jepang di mana ada. Tapi melakukan tindakan OG begini, seks berkumpul ratusan orang itu udah sakit, men. Ya. Ini betul itu, udah sakit jiwa. 1 dari 3 orang Malaysia sakit jiwa itu bukan udah jadi nyata ini sekarang. Bukan teori-teori nggak beralasan. Ya kita nggak membahas masalah masalah kelainan seksualnya, tapi cara mereka melakukannya, mempraktekannya, ngumpul orang sebanyak gitu, gila loh. Ya, saya nggak tahu nih, ini hal yang paling dibenci Allah. Kisah Nabi Lut kan cerita kaum Sodom ini sehingga dibalikkan negerinya. Sampai sekarang ada buktinya, itu bisa dilihat itu. Nggak tahu saya lagi nanti hukuman Allah ke Tuhan kepada orang-orang Malaysia ini. Kalian ya parah ini. Orang Malaysia kalau sekali biasanya kita ketawa-ketawa aja melihat kepongahan, kesombongan dan kebodohan mereka. Mereka juga maksiat, mereka sudah tingkat dewa loh. Gila. Tadi saya nggak nge, saya lihat juga beritanya. Terus terima kasih yang ngasih linknya ya. Nauzubillahi min zalik. Become Malaysia become Sodom country. Ini Malaysia saya ingatkan kalau Tuhan menghukum negeri yang sudah begini, itu diterbalikkannya negeri itu. Itu kan udah ada contoh negeri Sodom itu. Itu di kisahnya bukan di aja, bukan di Al-Quran aja tuh kisahnya. Di Alkitab juga, di Injil ada itu semua. Kisah negeri Sodom itu. Yang diazab zaman Nabi Lut itu. Ya. It's crazy, man. Malaysia makin lama makin parah, woi. Nauzubillah. Damn, you guys disgusting. Lihat lagi ini videonya, contoh orangnya. Video Alip Sukri. Ini contoh dia sekarang. Ini memang luar biasa loh. Lihat videonya ini.